wabarakatuh. Selamat pagi semua. Langsung saja, untuk memulai pembelajaran daring kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan secara lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, kita akan membahas materi mengenai haji. Langsung ke pengertiannya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Menurut bahasa, haji memiliki arti al-qasdu atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji merupakan suatu ibadah yang dilaksanakan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata hanya karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaannya tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilaksanakan wukuf di Padang Arafah. Hukumnya yaitu fardu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Hukum wajib haji ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Adapun syarat wajib dan syarat syah haji, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu, dimulai dengan syarat wajib haji. Adapun syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang terakhir ada istitha'ah atau mampu melaksanakannya. Yang dimaksud dengan mampu melaksanakannya di sini adalah yang pertama harus sehat jasmani dan rohani, yang kedua memiliki biaya yang cukup dan bekal dalam perjalanan, adanya kendaraan yang diperlukan, terus aman dalam perjalanan. Yang terakhir, bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Adapun syarat sah melaksanakan ibadah haji, yang pertama tentu saja harus Islam dan berakal sehat, sehingga orang kafir dan murtad tidak sah melaksanakan ibadah haji. Demikian juga dengan orang gila, dia tidak diwajibkan untuk haji. Sementara anak kecil yang belum balik dan budak tetap sah menjalankan ibadah haji walaupun mereka belum terbebani kewajiban. Akan tetapi, haji mereka belum dihitung sebagai pemenuh kewajiban haji. Ketika mereka sudah balik atau merdeka bagi budak dan telah memenuhi syarat wajib hajinya, mereka wajib menunaikannya. Tidak hanya syarat wajib dan syarat sah saja, tentunya dalam ibadah haji ini memerlukan rukun haji. Ada yang sudah tahu apa itu rukun haji? Rukun haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggal, maka hajinya tidak akan sah. Dan rukun haji ini tidak boleh atau tidak bisa diganti dengan membayar dam atau denda. Rukun haji di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada ihram. Ihram artinya berniat mengerjakan ibadah haji yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak ada jahitan untuk laki-laki. Yang kedua ada wukuf. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Selama wukuf dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca tahlil dan lain sebagainya. Wukuf ini merupakan rukun haji yang paling utama, sehingga barang siapa yang tidak melaksanakan wukuf walaupun telah melakukan semua rukun yang telah ada, hajinya dianggap tidak sah. Jadi wukuf ini adalah rukun haji yang paling penting dilaksanakan. Kemudian ada tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian ada tahallul. Nah, rukun haji yang berikutnya ada tahallul. Ada yang sudah tahu tahallul itu apa?
Tahallul berarti menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang terakhir tentu ada tertib. Tertib artinya berurutan dalam pelaksanaannya merangkaian ibadah haji. Bahasan berikutnya mengenai wajib haji. Wajib haji di sini merupakan amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara mengganti dengan membayar dam. Wajib haji ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada berikhram sesuai mikotnya, mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina. Ngomong-ngomong tentang mabit, ada yang sudah tahu mabit itu artinya apa? Mabit artinya bermalam, jadi bermalam di Musdalifah, kemudian bermalam di Mina, kemudian melontar jumrah Aqobah, kemudian melontar ke jumrah ula, wusta, dan Aqobah, kemudian menjauhkan dari larangan ihram. Yang terakhir ada tawaf wada. Haji sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada haji tamatu. Haji tamatu ini mempunyai pengertian yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, kemudian dilanjut baru mengerjakan hajinya. Yang kedua ada haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan umroh, jadi kebalikan dari haji tamatu. Yang terakhir ada haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram: mencukur kumis atau jenggot, ketiak, dan bulu kemaluan, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, dan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jamaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, jamaah haji dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati pengasingan diri di padang Arafah seakan berada di padang mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar dijamak qasar awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh saat sudah memasuki waktu sholat serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan jumrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah dianjurkan mengambil kerikil. Dilakukan saat jumrah Aqobah, yakni melontarkan atau melempar kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah melakukan jumrah Aqobah, jamaah dilanjutkan dengan bertahallul atau mencukur rambut. Untuk laki-laki, dianjurkan untuk mencukur hingga berukuran sejari tangan. Sedangkan untuk wanita, tidak dianjurkan bertahallul. Kemudian dilanjutkan lagi menuju Makkah untuk tawaf ifadah. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim.
Dan jika sudah, dilanjutkan dengan minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, jamaah diharapkan memperbanyak zikir dan doa serta tetap melaksanakan sholat wajib saat sudah memasuki waktu sholat. Pada tanggal 11 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan jumroh. Ada 3 jumroh yang harus dilaksanakan, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Setelah melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju Mina untuk bermalam lagi. Selama di Mina, jamaah tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu, serta memperbanyak istighfar, zikir, dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah melaksanakan lagi jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Yang kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing atau biasa disebut dengan tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan proses akhir dari ibadah haji ini.